Jaga lilin. Berarti ini semalaman nggak tidur ya. Dilihat dari wajah-wajahnya ini tampaknya wajah-wajah lelah ya. Tapi jangan sampai nanti gara-gara udah kecapean belajar semalaman, nanti jadi salah pilih jawabannya, enggak ya? Boleh kita sapa juara bertahan 2 tahun berturut-turut nih BKD Provinsi Jawa Timur. Mana suaranya? Halo, Halo, ini timnya masih sama atau berganti? beda, 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 Bu. beda. Oh beda ya, betul, regenerasi ya. Iya. Ya, regenerasi luar biasa semangatnya dari BKD Provinsi Jawa Timur. Adakah peserta baru yang baru ikut tahun ini? Ada Bu, Rumah Sakit Pak Romau Harjo. Ya, Rumah Sakit Ada, Bu. Paru Harjo. Iya. Kayaknya Rumah Sakit Paru Harjo agak deg-degan gitu ya. SMK Karena adalah pengalaman kita pertama. cara masuk itu. Ya, baik Sobat Reform semua, tampaknya Bapak PLT Kepala Biro Organisasi telah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti babak penyisihan kompetisi Ting Birokrasi Lomba Cerdas Cermat ASN Berkinerja tahun 2024. Sebelumnya saya ingin menyapa yang terhormat Bapak PLT Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja beserta seluruh jajaran peserta kompetisi Ting Birokrasi yang berbahagia serta seluruh supporter yang luar biasa. Selamat pagi Sobat Reform. Selamat datang pada event spektakuler Ting Birokrasi Lomba Cerdas Cermat ASN Berkinerja Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Ting Birokrasi ini merupakan ketiga kalinya setelah di 2 tahun sebelumnya dimenangkan oleh BKD Provinsi Jawa Timur. Nah, apakah tahun ini masih BKD atau akan tergeser oleh perangkat daerah lainnya? Ya, kita lihat ya. Baik Sobat Reform yang ada di seluruh Jawa Timur, bahwa kegiatan Ting Birokrasi ini merupakan rangkaian acara Jatim Birokrasi Fest tahun 2024 yang dilaksanakan sebagai upaya internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Timur dan dimeriahkan oleh rangkaian acara yang lumayan banyak gitu ya. Ada Ting Birokrasi yang kita laksanakan pada hari ini, kemudian ada Berakhlak Video Competition yang juga telah dibuka dan tampaknya sudah ditutup pendaftarannya begitu ya. Serta ada lomba cover jingle Bangga Melayani Bangsa, serta ada coaching klinik baik nanti bisa diakses secara online ataupun offline di tanggal 11 November. Kemudian ada Birokrasi Talk yang mana akan dilaksanakan pada tanggal 12 November bertempat di Hotel Haris Satelit. Dan juga yang tak kalah menarik adalah virtual booth yang mana nantinya Sobat Reform bisa berjalan-jalan secara virtual gitu ya. Yang mana ada booth Culture Fest yang merupakan upaya internalisasi budaya kerja di Jawa Timur serta ada booth Zona Integritas yang merupakan booth yang berisi implementasi pembangunan zona integritas pada 5 unit kerja yang telah berpredikat WBK. Antara lain Rumah Sakit Haji, kemudian ada Rumah Sakit Jiwa Menur, ada UPT PPD Trenggalek, ada Rumah Sakit Dr. Sudono, serta UPT Keselamatan Kerja. Yang mana nanti Sobat Reform juga bisa menggunakan menu live chat yang telah disediakan sehingga jika ingin ngobrol terkait tips-tipsnya bagaimana memperoleh predikat WBK bisa langsung di virtual booth tersebut. Selain itu kita juga punya Agent of Change Expo yang dilaksanakan selama 2 hari
pada tanggal 11 dan 12 November bertempat di Hotel Haris Satelit yang mana akan memamerkan aksi perubahan yang dimiliki atau dibuat oleh agen perubahan terpuji Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Serta yang baru ada launching batik RB dan ini adalah pertama kalinya di Indonesia kita akan menginisiasi batik reformasi birokrasi dengan filosofi bagaimana kita membangun reformasi birokrasi yang ada di Jawa Timur. Serta puncaknya adalah penyerahan penghargaan implementasi SAKIP, budaya kerja dan juga zona integritas pada pembukaan pameran pelayanan publik tahun 2024 pada tanggal 13 November 2024. Oke, itu informasi terkait kegiatan kami Jatim Birokrasi Fest 2024. Think Birokrasi, we think, we learn, we win. Oke, Sobat Reform semua, pada babak penyisihan pagi ini, kami harapkan seluruh Sobat Reform ini bisa berjuang sebaik mungkin gitu ya, karena akan dipilih 9 besar untuk mengikuti babak semifinal. Nantinya kami akan bersurat secara resmi mengundang 9 tim dengan nilai tertinggi untuk mengikuti babak semifinal yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024 bertempat di Hotel Haris Satelit Surabaya. Baik Sobat Reform, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan kembali ketentuan pada babak penyisihan sebagaimana telah disampaikan pada technical meeting pada tanggal 30 Oktober 2024. Yang pertama, peserta wajib menyalakan kamera pada saat Zoom berlangsung. Kemudian yang kedua, pengisian soal pada aplikasi BIFES yang akan dilakukan serentak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Durasi waktu adalah 20 menit dengan timer yang akan ditampilkan pada layar dan soal terdiri dari 40 soal tentang zona integritas. Dilarang melakukan pergantian peserta dalam babak penyisihan maupun semifinal dan juga babak final kecuali dalam kondisi force majeure. Dan 9 besar dari tahap penyisihan ini akan diketahui sesaat setelah waktu pengisian soal selesai. Dan pengumuman ke tahap semifinal akan diinformasikan secara resmi melalui surat pada tanggal 7 November 2024. Baik, Sobat Reform semua bisa mengakses link aplikasi BIFES yang akan kami tampilkan pada layar. Silahkan. Dan pastikan Sobat Reform menggunakan email yang telah terdaftar. Karena apabila belum terdaftar maka otomatis tidak bisa mengakses aplikasi BIFES. Ya, silahkan bisa dilihat di layar. Masuk pada row organisasi.jatimprov.go.id/bifes. Ya, kami sarankan Sobat Reform menggunakan perangkat yang berbeda begitu ya dengan yang digunakan untuk Zoom agar memudahkan kita pada saat melakukan komunikasi di Zoom dan menjawab soal-soal yang ada. Oke, sampai di sini apakah link tersebut telah bisa diakses dengan baik? Jika ada kesulitan bisa raise hand, kami akan berupaya untuk membantu Sobat Reform semua. Ya, Sobat Reform semua sembari menyiapkan, kita akan bersama-sama mendengarkan pembukaan dari Bapak Kepala Biro Organisasi. Kepada Bapak Budi, kami persilahkan. Tes. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan salam bersemangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Bapak-bapak Ibu sekalian, kawan-kawan kami, mitra dari OPD dan kawan-kawan yang lain, para ASN, para pejuang-pejuang pelayanan publik di Pemprov Jawa Timur, ada hal yang menurut kami dari Biro Organisasi yang
menarik untuk kita bisa ikuti bersama, dan ini menjadi salah satu sumber energi kita bersama untuk bisa menunjukkan bagaimana kondisi birokrasi kita, bagaimana upaya-upaya reformasi yang kita lakukan, serta bagaimana kita juga mensupport tentang program-program yang mengarah pada perbaikan reformasi birokrasi yang berbasis tematik di Pemprov Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan kami dari OPD yang terhormat, insya Allah nanti tanggal 11 dan 12 kami akan menyelenggarakan kegiatan Jatim Birokrasi Festival. Jadi banyak acara yang nanti yang mungkin Bapak-Bapak Ibu sekalian sudah baca di rundown-nya, tapi ada sesuatu yang menarik menurut kami bahwa visi atau inti dari kegiatan itu adalah bagaimana Jawa Timur dan bagaimana kawan-kawan semua dan bagaimana kita bersama semua bersatu bersemangat untuk berkomitmen untuk memberikan pelayanan, memberikan etalase bagaimana birokrasi di Jawa Timur yang memang agile atau lincah, bagaimana birokrasi di Jawa Timur yang adaptif terhadap perubahan-perubahan, bagaimana birokrasi di Jawa Timur juga bisa menunjukkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Kenapa kami menyampaikan ini menarik, event tanggal 11 dan 12 ini? Pertama, selain juga nanti ada beberapa macam kegiatan, ya, ada coaching klinik, ada juga seminar, ada juga mungkin program-program yang lain, dan yang menarik juga ada batik birokrasi yang memang menjadi salah satu ikonik kami, yang menunjukkan bahwa birokrasi itu tidak melulu urusannya dengan kertas-kertas atau melayani saja, tapi kita juga out of the box, bahwa ada sesuatu yang bisa kita tunjukkan bahwa dengan berkreasi itu bisa mensupport kegiatan inti kita, dan salah satunya adalah nanti ada batik birokrasi yang kita akan launching di tanggal 12 November besok. Bapak-Bapak Ibu sekalian yang terhormat, saya sebagai PLT Biro Organisasi sangat berterima kasih dan terhormat bisa berbagi semangat, berbagi supporting untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti acara ini. Yang pertama, kami melihat bahwa kenapa kami bersemangat dan memberikan apresiasi terhadap program-program seperti ini. Yang pertama adalah kita ingin menunjukkan upaya-upaya perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin menunjukkan bahwa birokrasi Jawa Timur bersemangat untuk selalu lincah dan beradaptasi dengan perubahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam pidato pertama Bapak Presiden kita Prabowo Subianto itu mengatakan bahwa apapun upaya kita untuk melakukan upaya-upaya pembangunan, kemudian juga mencapai Indonesia Emas di 2045, itu yang pertama adalah good governance, pemerintahan yang baik. Nah, ini menjadi salah satu titik kami menyampaikan semangat dan spirit ini untuk Bapak Ibu semua, untuk kita sama-sama, dan itu bisa dimulai dan itu bisa dilakukan salah satunya dari Jawa Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, barusan juga kami mendapatkan surat dari Kemendagri untuk mengevaluasi ulang layanan-layanan publik yang memang mengarah pada good governance. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita diarahkan menjadi salah satu mesin untuk bisa berkontribusi untuk kesuksesan dalam organisasi orkestra di Indonesia di 2045. Itu yang kedua. Bapak-Bapak Ibu sekalian terhormat, saya kira bukan hal yang baru bahwa birokrasi sekarang tidak hanya dalam tumpukan kertas saja, birokrasi tidak hanya urusannya dengan penyelesaian SPJ saja, birokrasi tidak hanya urusan dengan SOP saja, tapi birokrasi sudah diminta bagaimana keberadaan Bapak Ibu sekalian termasuk kita semua, birokrasi memberikan layanan yang memberikan dampak. Itu menjadi salah satu tuntutan yang memang sudah kita tetapkan di fase pertama tentang reformasi birokrasi. Dan kita di 2025 ke depan sampai 2029 akan masuk ke fase kedua, yaitu birokrasi atau transformasi birokrasi berbasis digital. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita jangan pernah lelah untuk selalu beradaptasi dengan konsep terus belajar, melihat sekitar kita, mengukur kemampuan kita, dan merefocusing lagi, apa yang mereformasi lagi atau reformatting lagi, apa yang bisa kita format ulang untuk bisa beradaptasi dan melincah dalam menghadapi tantangan dan perubahan.
Adik-adik semua, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Spirit Things Birokrasi Festival ini semoga bisa memberikan berdampak buat Bapak-Bapak Ibu sekalian, adik-adik kami semua, untuk tetap semangat memberikan layanan yang terbaik dan menghadirkan negara untuk masyarakat. Saya mengikuti juga tadi disampaikan oleh pembicara, motonya adalah kita belajar, kita berpikir, kita belajar, dan kita menang. We think, we learn, dan we win. Selamat bergabung, selamat mengikuti acara, dan semoga Jawa Timur tetap jaya dan memberikan manfaat dampak buat masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak PLT Kepala Biro Organisasi. Baik, Sobat Reform semua, kita kembali kepada aplikasi BIFES. Apakah masih ada yang belum berhasil mengakses aplikasi ini? Silahkan bisa raise hand atau juga bisa menyampaikan di kolom chat. Ini ada pertanyaan di kolom chat, email beda, apakah tidak apa-apa? Ya, tidak bisa. Jadi email yang digunakan harus email yang telah terdaftar. Oke, dari SMA 11 masih belum. Ada kesulitan apa dari SMA 11? Mungkin bisa disampaikan secara langsung. Mohon maaf, kemarin daftar emailnya sudah benar, tapi mungkin huruf .com-nya itu kurang M-nya mungkin. Emailnya sudah benar yang terdaftar itu. Ini dari Penulisan SMA .com. 11 ya? Ya benar Ibu. Oke, baik, akan di Huruf M-nya. huruf apanya yang kurang? Huruf M yang di .com. .com tuh M-nya hilang kayaknya. Makasih. Bisa dicoba sesuai dengan email yang didaftarkan. Misalnya kurang M didaftarkan ya .co gitu aja. Bisa dicoba SMA 11. RSUD Dr. Sutomo, email saya tidak terdaftar. Oke, Bu, yang SMA 11 sudah bisa masuk. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dr. Sutomo, permasalahannya apa? Mungkin bisa dijelaskan secara langsung dari RSUD Dr. Sutomo. Email saya tidak terdaftar, maksudnya memang belum. Mbak Nil. Iya, gimana? Iya Bu, ketika masukin PIN, terus masukin email, tidak terdaftar tulisannya. Ya, sesuaikan dengan email yang digunakan pada saat mendaftar. Dari Dr. Sutomo. Nah, gitu. Iya, dari RSUD Dr. Sutomo, email yang terdaftar kinanti.primandini@gmail.com. Silahkan bisa digunakan email ini. Oke, terima kasih. Belum. Jangan langsung dimulai ya, ikuti
aba-aba dari kami ingin memastikan bahwa seluruh peserta telah bisa mengakses. Ya, mohon bisa diperhatikan untuk peserta yang belum bisa mengakses BVAS, silahkan bisa menyampaikan di kolom chat atau juga bisa langsung raise hand. Kami akan memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh peserta telah bisa mengakses aplikasi BVAS. Oke, aman? Ya, kita akan secara bersama-sama mengerjakan soal nanti pada pukul 10.00. Jadi silahkan bagi peserta yang masih mengalami kendala bisa disampaikan kepada kami. Tim kami akan bergerak dengan cepat untuk membantu para peserta. UPTK 2 belum bisa mengikuti kuis. Dibantu tim dari UPTK 2, bisa dilihat email yang ada pada kolom chat. Kemudian ada dari Capdin Kelautan dan Perikanan Blitar, belum bisa akses kuis, email belum terdaftar. Tapi sudah daftar ya? Mungkin bisa disampaikan kepada kami, kemarin mendaftarnya menggunakan email apa? Dari Capdin Kelautan Blitar. Ya, bagaimana? Sudah terkonfirmasi Capdin Kelautan Blitar, email yang digunakan apa? Silakan dikirimkan pada kolom chat. Ya baik Sobat Reform, nanti kita akan bersama-sama mengerjakan soal dimulai pukul 10.00. Kami ulangi kembali bahwa soal sebanyak 40 yang berisi pengetahuan tentang zona integritas. Waktunya selama 20 menit dan apabila telah selesai bisa langsung klik kirim begitu. Dan jangan khawatir bagi Sobat Reform yang misalnya kehabisan waktu, otomatis jawaban akan tersimpan. Jadi walaupun tidak sempat klik submit, nanti jawaban akan tetap terekam. Jadi jangan khawatir. Dan nanti untuk skor tertinggi secara real time akan bisa disaksikan di layar Bapak Ibu semua. Jadi kami sarankan agar pada saat mengerjakan soal menggunakan perangkat lain di luar perangkat yang digunakan untuk Zoom. Sehingga nanti untuk memudahkan memonitor berapa skor kita dan di posisi mana, apakah masuk di 9 besar atau tidak begitu. Bagaimana untuk para peserta yang masih belum bisa mengakses aplikasi BVAS? Capdin KP Blitar kemarin mendaftar kerja dengan nama apa? Oke. Oh ini dari operator kami. Silahkan bisa dikonfirmasi teman-teman dari Capdin Kelautan Blitar. Karena waktu masih tersisa 4 menit lagi. Bagaimana? Ada yang ingin disampaikan dari peserta yang lain? Bisa raise hand. Nah, untuk para supporter, kami harap tetap tenang dan sembari menantikan para peserta ini mengerjakan soal selama 20 menit, kami persilahkan para supporter ini untuk berjalan-jalan secara virtual di virtual booth kami, karena nanti di sana supporter ini nanti akan dapat informasi terkait zona integritas maupun budaya kerja berakhlak. Dan juga seluruh Sobat Reform nanti bisa mengikuti event-event yang ada di virtual booth dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 November karena setiap hari kita ada webinar begitu ya, mulai dari webinar kesehatan,
zona integritas, coaching klinik tentang budaya kerja. Kemudian kami juga ada kuliah umum yang nanti bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia. Jadi ini nanti bisa diakses secara umum. Jadi boleh link yang telah kami berikan tadi bisa disebarluaskan kepada siapa saja yang membutuhkan, bukan hanya pegawai di pemerintah Provinsi Jawa Timur saja, diperbolehkan untuk memberikan link tersebut kepada pegawai lain di luar Provinsi Jawa Timur. Juga bisa diberikan kepada para mahasiswa dimanapun Anda berada, bisa untuk menambah keilmuan, serta pada kegiatan kuliah umum nanti juga akan dapat sertifikat serta bisa dikonversi ke nilai begitu ya. Jadi kami tunggu seluruh mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia untuk bergabung pada kuliah umum yang jadwalnya nanti bisa diakses di virtual booth pada menu main stage ya. Nanti di sana akan terlihat jadwal-jadwalnya, kapan akan ada webinar dan juga kuliah umum. Jadi dipastikan setiap hari kita ada kegiatan. Waktu masih tersisa 2 menit, kami masih memberikan kesempatan bagi para peserta yang masih memiliki kendala untuk mengakses aplikasi BFAST, karena kami tidak ingin pada saat nanti waktu pengerjaan soal dimulai masih baru menyampaikan bahwa ada kendala begitu ya. Jadi mohon bisa untuk menyampaikannya saat ini. Kami persilahkan seluruh peserta untuk memasukkan pin quiz. Serta emailnya, ya silakan. Nah, pastikan pada saat nanti pukul 10.00 kita akan bersama-sama memulai dan mohon untuk merefresh terlebih dahulu linknya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dan silakan di-refresh dan selamat mengerjakan sampai dengan 20 menit ke depan. Ya, silahkan di-refresh kembali Bapak Ibu, silahkan. Bapak Ibu Sobat Reform semuanya bisa merefresh, ya linknya bisa diklik, kemudian di-refresh, setelah muncul warna ungu mulai, bisa diklik mulai. Oke, jangan lupa di-refresh, intinya begitu. Oke, terima kasih. Jika ada kendala silahkan bisa disampaikan di kolom chat. Kami akan memantau. Sembari peserta mengerjakan, nanti yang sudah selesai nilainya akan muncul pada layar begitu ya. Skor secara real time bisa disaksikan. Ya, tampaknya semuanya tidak ingin mendengar saya ngecemes gitu ya. Mau fokus ngerjakan soal, baiklah saya akan diam.
Yang penasaran dengan skornya berapa dengan kondisi real time silakan bisa melihat ke layar. Mohon maaf saya tidak bisa diam, tampaknya saya akan tetap mengganggu para peserta. Masih on, Bu, Hen? Masih on. Suaranya kan tetap. Oh gitu ya. Ya diulang lagi kayak itu beda itu. Ya, rekam.
Waktu tersisa 5 menit lagi. Posisi tertinggi saat ini ada Bakorwil Bojonegoro, kemudian disusul oleh Bapenda, Dinas Peternakan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Bakorwil Pamekasan. Tampaknya sudah digeser Biro Organisasi. Kemudian ada RSUD Dr. Sudono, ada Dinas Kominfo, ya, tampaknya ada pendatang baru dari PUSDA ya. Ini juga ada dari Bakorwil Jember, tapi tergeser kembali. Ada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, oke. Masih dipimpin oleh Bakorwil Bojonegoro. Waktu masih tersisa 4 menit lagi. Jika waktu habis, jangan khawatir karena jawaban akan otomatis terekam sehingga tidak perlu khawatir karena lupa submit gitu ya. Nilai tertinggi diraih oleh Bojonegoro berkejar-kejaran dengan Dinas Peternakan dan juga Bapenda serta Dinas Lingkungan Hidup. Ini tampaknya Dinas Lingkungan Hidup kembali mengejar gitu ya. Oke. Posisi kedua ada Bapenda. Posisi teratas masih Bakorwil Bojonegoro. Saya jadi penasaran pengen lihat pesertanya siapa dari Bakorwil Bojonegoro ini. Berada di posisi 9 besar, Bakorwil Bojonegoro, Bapenda, Dinas Peternakan, Dinas PUSDA, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Organisasi, Bakorwil Malang. Tapi tergeser kembali. Nah, ini ada pendatang baru, ada Biro Hukum. Biro Hukum di posisi ke-8. Naik lagi di posisi ke-7. Iya. Maafkan ya, jadi merusak konsentrasi. Iya. Waktu masih tersisa 2 menit lagi. Kira-kira siapa 9 besar yang akan masuk pada babak semifinal King Birokrasi tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024 Hotel Haris Atlet Surabaya. Oke. Posisi skor tertinggi tak terkalahkan masih Bakorwil Bojonegoro, kemudian disusul Bapenda, Dinas Peternakan, Dinas Perhubungan, Dinas PUSDA, kemudian Rumah Sakit Dr. Sudono, Biro Organisasi, Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Ayo yang lain, kejar. Iya, waktu tersisa 12 detik lagi. Iya.
Nah, waktu habis dan peserta bisa melihat siapa saja 9 perangkat daerah dan unit kerja yang akan masuk pada tahap semifinal. Boleh kita bacakan ya. Yang pertama dari Bakorwil Bojonegoro ya. Mana ini supporternya Bakorwil Bojonegoro? Ya, terlihat ya wajah-wajah bahagia ini. Kemudian yang kedua, Badan Pendapatan Daerah. Posisi ketiga ada Dinas Lingkungan Hidup. Ya, ini bersaing ketat ya. Kemudian ada Dinas Peternakan. Mana nih Dinas Peternakan? Oke, tersenyum bahagia tampaknya tim dari Dinas Peternakan. Kemudian dari BPKAD, wow ini pendatang baru ya, tadi tidak terlihat tiba-tiba dia salib kanan gitu. Iya dari BPKAD, mana suaranya? Para Sri Kandi dari BPKAD yang luar biasa tadi nyalip di enggo-enggoan gitu ya. Kemudian ada Biro Perekonomian. Ya, Biro Perekonomian juga nyalip di pertigaan. Sejak tadi tidak terlihat, tiba-tiba muncul di akhir gitu ya. Mana nih dari Biro Perekonomian? Iya. Oke, selanjutnya dari Dinas Kominfo. Oke. Dari Dinas Perhubungan. Dan terakhir dari Rumah Sakit Dr. Sudono. Wow, ini biro organisasi di posisi ke-10. Jadi mohon maaf tim dari biro organisasi tidak bisa ikut ke babak semifinal. Tapi tidak apa-apa ya. Ini menunjukkan bahwa memang kami sangat menjaga integritas begitu. Jangan dikira karena yang ikut biro organisasi udah tahu soalnya. Oh tidak ya. Kami tim di bagian reformasi birokrasi tetap menjaga integritas dalam mengadakan seluruh lomba-lomba yang ada. Oke, saya kepengen ngobrol dulu karena kita sudah tahu 9 besar yang akan masuk ke tahap semifinal. Oke, oh sebentar. Ada yang penasaran pengen lihat skor yang lain? Boleh ditampilkan. Panitia bisa ditampilkan. Skor yang lain nanti mau di screenshot katanya. boleh silahkan. Oh, ada yang tanya, boleh tahu nggak Kak jawaban benar dan salahnya? Boleh. Oke, ini sudah di screenshot ya. Biro Hukum akhirnya ada di posisi ke-13 ya. Tadi padahal namanya selalu muncul tadi ya di awal ya. Oke, next layar ketiga. Oke, ada Biro Umum Bakorwil Pamekasan. Oke. Sampai dengan Bakorwil Madiun di posisi ke-30. Oke, sudah? Next. Oke. Posisi 31 ada Biro Administrasi Pembangunan. Sampai dengan posisi ke-40 ada RSUD Muhammad Nur Pamekasan. Oke, sudah? Lanjut. Layar berikutnya. Lagi nomor 5 kilo. Ya, monggo di screenshot boleh. Iya, nanti dilaporkan pimpinan ya. Pak, skor saya di sini gitu. Jangan khawatir karena nanti masih ada tim birokrasi tahun depan. Jadi punya waktu kesempatan belajar selama 1 tahun ya tentang zona integritas tentunya. Oke. Sudah di screenshot. Kita lanjut di layar yang ke-6. Silakan. Oke.
Ya, biro hukumnya ada dua tim. Jangan. Kenapa kok ada dua? Iya, karena ngeluarin dua tim. BKD, BKD posisi ke 55. Ini mana mentornya? Tadi saya lihat nih mentornya nih. Ada Pak Bagus tadi mentornya. Mana nih mentornya nih? Saya pengen ngobrol sama mentornya BKD nih nanti ya. Oke, layar selanjutnya. Ya. Sudah? Lanjut. Apakah ini layar terakhir? Ya, biro organisasi yang bawa ini tadi, ini uji coba. Jadi tidak masuk penilaian ya. Biro organisasi mengeluarkan satu tim tadi di posisi ke-10. Oke. Sudah selesai screenshot? Ya. Oke, saya ingin Oh, Bu, halaman 5 boleh diulang lagi nggak? Boleh. Oke. Halaman 5 ya. Sudah. Oke. Ya. Boleh kembali ke halaman 1. Oh. Mohon halaman 4 bisa di-share ulang. Oh ya, halaman 4. Silakan. Operator halaman 4. Ya, ini skornya udah tinggi-tinggi semua sih kalau kami lihat ya. Dari skor tertingginya 400, skor segini udah tinggi banget gitu ya. Salahnya hanya, misalnya kayak ini 290, salahnya hanya 11 gitu ya. Tadi ada yang pengen tahu jawaban yang benar apa kakak? Dari Bakorwil Madiun. Yang nggak tahu jawabannya yang mana? Maaf kalau kami nggak bisa nampilkan soalnya ya. Mau tanya soal yang mana, jawabannya apa gitu ya, boleh disampaikan. Boleh ngobrol langsung nanti ya dari Bakorwil Madiun. Oh ya, mungkin diulangi lagi halaman 3 dan halaman 2. Sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan 9 tim yang masuk ke tahap semifinal. Oke, lanjut ke halaman 2. Oke, sudah ya. Kembali ke halaman 1. Oke, Bakorwil Bojonegoro. Iya, Bakorwil Bojonegoro. Oke. Ini skornya 370, berarti salahnya 3. Ya, Bakorwil Bojonegoro yang mana yang nggak tahu jawabannya tadi? Kita nggak tahu. Boleh nggak tahu? kita lihat yang salah yang mana? Kita nggak tahu soalnya yang salah yang mana. Perasaan udah bener semua gitu ya. Kok saya ada yang salah gitu ya. Sampai direview lagi satu-satu tadi soalnya. Ya, Bakorwil Bojonegoro nih apa tipsnya
kok bisa skornya tinggi banget gitu? Belajarnya dibagi satu orang belajar PDF yang berbeda. Jadi nanti waktu mikir langsung ZI tadi sudah Mbak Afi yang hafalin gitu. Terus masalah korupsi nanti saya, terus Mas Mir ini nanti untuk yang RB seperti itu. Wow, berarti materinya dibagi-bagi. Berarti gara-gara ikut ting birokrasi ini akhirnya belajar ya tentang zona Betul, Bu. integritas gitu ya. Dan memang itulah tujuan kami mengadakan ting birokrasi agar seluruh pegawai yang ada di Jawa Timur ini mau belajar dan membaca bagaimana sih pembangunan zona integritas itu gitu ya. Ini Bapak Bojonegoro sudah membangun zona integritas? Sudah pencanangan. Sudah pencanangan, berarti kalau sudah seperti ini siap ya untuk melakukan pembangunan secara komprehensif. Allah siap. Iya, luar biasa dari Bapak Bojonegoro. Kemudian kami ingin menyapa yang kedua dari Bapenda. Dari Bapenda. Assalamualaikum Mbak Herni. Operator bisa dipin ya dari Bapenda, mungkin bisa di spotlight. Oke. Iya, ini yang tengah ini saya kenalnya ini dari dulu di PPD Trenggalek ya, waktu dapat predikat WBK. Betul. Oh iya, saya ingat kacamatanya itu Mas. Ingat kacamata. Terima kasih. Oh ya, tipsnya bagaimana bisa dapat nilai tinggi nih? Apakah belajarnya udah sejak 2 minggu yang lalu gitu, atau sistem kebut semalaman nggak tidur? Gimana? Belajarnya sudah dari lama. Dan kita bagi juga. Kalau ini saya percaya udah sejak 2 tahun lalu nih ya belajar. Betul, Mbak. Ya, saya percaya ini. Oke, ya, Bapenda belajarnya sudah 2 tahun. Jadi kalau yang lain baru belajar semalam, jangan harap bisa ngalahin Bapenda gitu ya. Takut ya. Oke, terima kasih Bapenda. Kemudian Terima kasih Mbak Herni. kami ingin menyapa dari Biro Perekonomian. Ya, Biro Perekonomian dicari Pak PLT Karo organisasi. Silakan Pak Karo bisa menyapa Biro Perekonomian. Halo, selamat pagi Mas Haris dan kawan-kawan. Siapa aja timnya dari Biro Perekonomian, Mas? Iya Bu Nur, selamat pagi Bu Nur. Sehat Bu? Iya. Angkanya udah berapa Bu Heni, Biro Perekonomian? 350 Bapak. Ya. Belajarnya gimana tuh Bu Nur? Pak Mas Haris dan kawan-kawan semua. Nggak bisa masuk suaranya ke sana. Dari Mas Haris bisa masuk suara ke kami? Ya, kami belum bisa mendengar suara dari Biro Perekonomian. Gimana Bu? Oke, mohon izin Sarapan Bapak. dulu sama Bu Nur nih biasanya sarapan dulu ya. Monggo Bu Heni bisa ditanya. Iya Pak. Tadi sarapannya yang enak-enak kayak dan bergizi gitu ya. Jadi fresh gitu ya. Terima kasih Bu Nur dan tim dari Biro Perekonomian. Dari Naker ada nggak? Iya, oke. Selanjutnya kami sapa dari Dinas Perhubungan. Ya. Dari Dinas Perhubungan ini tahun kemarin juga masuk di semifinal, kemudian masuk final juga ya. Kemana berjuara berapa dari Dinas Perhubungan? Juara 3 ya kalau nggak salah ya. Juara 3 Mbak. Juara 3 nggih. Apakah timnya tetap atau meregenerasi? Ya. Yang 2 tetap Mbak. Oh, saya yang tetap. Yang baru yang mana nih? Saya Mbak. Oke. Saya enggak bisa ngelihat yang sebelahnya yang pakai kacamata. Oh iya.
Oke, ini peserta lama ini. Berarti ini belajarnya udah 1 tahun lebih berarti ya, sejak tahun kemarin kan? Ya. Ini dadakan ini Mbak Herni. Oh gitu. Jadinya semampunya. Semampunya, ya luar biasa. Kami sangat bersyukur teman-teman semua para peserta tim birokrasi ini pada akhirnya membaca dan belajar gitu ya. Yang selama ini aduh kok sik lah belajar zona integritas gitu gara-gara ikut tim birokrasi akhirnya mau ndak mau harus belajar gitu ya. Dan akhirnya tahu tentang pembangunan zona integritas itu apa dan tentu saja harapannya seluruh perangkat daerah maupun unit kerja nanti ya, bisa menjadi bekal begitu ya untuk membangun zona integritas. Oke, terima kasih dari Dinas Perhubungan. Kemudian kami ingin menyapa dari Dinas Kominfo. Dari Kominfo mana? Iya Mbak. Iya, Mbak Heri. Oke, bisa dibantu untuk spotlight Dinas Kominfo, operator? Speaker aja. Oke, iya. Dinas Kominfo ini tim baru ya? Gabungan sih Mbak. Ya, Gabungan mendadak ya? Mbak. Iya. Tim baru tapi orang lama. Oke, ditutup aja. Oke, luar biasa kami mengapresiasi Dinas Kominfo. Ini belajarnya udah sejak kapan Dinas Kominfo? Tadi malam. Ah, tadi malam. Ya, berarti tadi malam dibagi-bagi gitu ya. Kamu belajar ini, kamu belajar ini gitu ya. Terus nggak tidur ini semalaman gitu ya. Kelihatan ya Mbak mata pandainya. Enggak ya, enggak ya. Enggak sih, kalau saya lihat ini nyamar karena Dinas Kominfo ini sudah mulai membangun zona integritas ini selama 1 tahun terakhir dan ini adalah pentolan-pentolannya. Jadi kalau bilangnya belajar dalam semalam itu bohong ya, saudara-saudara itu bohong. Ya, selamat untuk Dinas Kominfo. Ya, akhirnya masuk ke tahap semifinal. Akhirnya, Wak. Sepertinya ini yang ditunggu-tunggu gitu ya. Oke, selanjutnya kami ingin menyapa dari Dinas Lingkungan Hidup. Bu ini memang sekarang yang semifinal masuk. Yang hadir ini semifinal semua. Bukan Pak, penyisihan. Penyisihan. Oh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Dinas Lingkungan Hidup. Oh iya, ini kayaknya wajah-wajah baru ya. Boleh kenalan dulu dong. Kenalan dulu dari Dinas Lingkungan Hidup. Kami dari Sundram semua Bu. Saya Farah, ini Mbak Vivi dan ini Pak Bay. Oke. Kalau Pak Bay ini kayaknya wajah baru tapi orang lama dia. Wajah baru di TB tapi orang lama ya, yang biasa nangani sakit gitu ya. Oke, terima kasih dari Dinas Lingkungan Hidup. Selamat ya sudah masuk di semifinal tim birokrasi. Oke, masih ada yang belum disapa? Oh ya, dari Dinas Peternakan. Dari Dinas Peternakan, tunjukkan wajahmu. Ya Bu Herni. Oke. Ya, tadi kami melihat ngerjakannya dengan semangat gitu ya. Sambil tersenyum. Tampaknya udah siap ya emang ya. Belajarnya sejak kapan nih dari Dinas Peternakan? Ya Alhamdulillah baru kemarin sore dikasih tahu menjadi tim, jadi baru belajarnya tadi malam. Wow. Luar biasa. Iya. Dari Dinas Peternakan ini apakah sudah membangun zona integritas? Untuk baru satu PT Keson Malang. Oke. Ya, kami berharap nanti untuk Dinas Peternakan beserta seluruh perangkat daerah unit kerjanya begitu, kami sangat berharap bisa membangun zona integritas
Kami dari Biro Organisasi siap untuk mendampingi begitu. Ya, terima kasih Bu Erni. Ya, terima kasih Dinas Peternakan dan yang terakhir saya ingin menyapa dari BPKAD. Oh, masih ada lagi. Oke, nanti terakhir Sudono. Ya, dari BPKAD. Ya Bu. Iya. Ini wajah-wajah yang sering terlihat wirawiri di dunia RB, Sakip dan juga ZI. Ya, ini tampaknya sudah lama ya mempersiapkan ini ya, sejak tahun kemarin nih kayaknya nih. Alhamdulillah baru tadi pagi Bu. Ini baru tadi pagi. Iya, luar biasa. Kalau belajarnya tadi pagi langsung masuk 9 besar itu luar biasa ya. Atau supporternya banyak, yang di belakangnya banyak? Iya, banyak sekali Bu. Oh, banyak sekali. Di ruangan kerja. Iya, 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 ya. Luar biasa. Berarti kerjasama yang baik gitu ya. Iya, saya ingin menyapa, ya walaupun tidak masuk di 9 besar, saya ingin menyapa dari Dinas Tenaga Kerja. Dari Dinas Tenaga Kerja mana? Oh iya, dari Naker nggak ada ya? Oke. Sayang sekali nih, nggak ada dari Dinas Tenaga Kerja. Oke, kita sapa terakhir dari RSUD Dr. Sudono. Ini tampaknya langganan ya, langganan masuk semifinal. Silakan dari Sudono. Siap. Selamat Ini timnya siang, baru Bu. atau tim tahun kemarin? Oh, baru nih. Tim baru. Tahun kemarin Tim ada Mbak baru. Ayu. Iya. Ya, kalau Sudono ini jangan ditanya belajarnya mulai kapan gitu ya. Belajarnya Sudono tentang ZI itu sejak tahun 2012, bener nggak sih? Tahun berapa? 2015. 2015. Iya, dari 2015. Jadi belajar ZI-nya sudah 9 tahun. Jadi jangan merasa gimana gitu ya, karena Sudono ini sejak 9 tahun lalu membangun ZI dan tahun 2023 kemarin setelah 8 tahun baru memperoleh predikat WBK. Nah, semangatnya luar biasa, pantang menyerah, dan ini juga bisa menjadi semangat bagi teman-teman lain di unit kerja ataupun perangkat daerah yang belum mendapatkan predikat WBK. Jangan pantang menyerah karena Sudono berhasil membuktikan bahwa pada akhirnya akan WBK juga. Nah, kalau pengen tahu gimana caranya dapat WBK, silahkan bisa konsultasi langsung dengan Sudono. Kalau mau secara virtual boleh silahkan kunjungi booth-nya RSUD Dr. Sudono ya. Nanti akan diberikan caranya ya opo sih supaya bisa memperoleh predikat WBK. Begitu ya Sudono ya. Siap. Oke, terima kasih. Baik Sobat Reform, kita akan menyaksikan kembali siapa saja 9 unit kerja yang akan masuk pada babak semifinal. Operator mohon bisa ditampilkan, akan kami bacakan kembali. 9 semifinalis yang nanti akan mengikuti babak semifinal Ting Birokrasi tahun 2024 pada tanggal 12 November 2024 bertempat di Hotel Haris Bundaran Satelit ya. Kami bacakan dan nanti akan diikuti dengan surat resmi yang juga nantinya mengundang para supporter gitu ya untuk bisa meramaikan babak semifinal sampai dengan babak final yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024 bertempat di Hotel Haris Satelit, yang mana nanti para supporter juga kami undang untuk mengunjungi booth agen perubahan yang telah kami sediakan di lokasi acara. Nanti bisa melihat berbagai aksi perubahan yang dilakukan oleh agen perubahan terpuji Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Kami bacakan kembali 9 perangkat daerah dan unit kerja yang akan mengikuti
babak semifinal Ting Birokrasi tahun 2024. Yang pertama adalah Bakorwil Bojonegoro, kemudian yang kedua Badan Pendapatan Daerah, yang ketiga Dinas Lingkungan Hidup, kemudian yang keempat Dinas Peternakan, kelima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, keenam Biro Administrasi Perekonomian, ketujuh Dinas Komunikasi dan Informatika, kedelapan Dinas Perhubungan, dan kesembilan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono. Beri aplaus yang meriah untuk 9 semifinalis Ting Birokrasi tahun 2024. Ya. Baik Sobat Reform semua, tadi telah kita bacakan 9 semifinalis Ting Birokrasi tahun 2024. Dengan berakhirnya pengumuman tersebut, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara babak penyisihan Ting Birokrasi tahun 2024. Bagi para peserta yang ingin tahu salahnya di mana gitu, boleh nanti bisa datang ke biro organisasi. Jadi sekalian belajar gitu ya. Kira-kira salah saya di mana gitu ya. Kami tunggu untuk bisa sharing terkait dengan zona integritas dan pengetahuan lainnya terkait reformasi birokrasi. Kami akhiri dengan juga ucapan selamat begitu kepada 9 semifinalis, dan juga apabila ada kekurangan kami selaku panitia menyampaikan permohonan maaf. Besar sekali harapan kami kegiatan Ting Birokrasi ini sebagai upaya internalisasi pembangunan zona integritas untuk lebih luasnya lagi adalah reformasi birokrasi di Jawa Timur. Akhir kata kami sampaikan terima kasih. Ting Birokrasi, we think, we learn, we win. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.